Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah minggu kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581, ayat 1 dan 2.
Dengarlah hukum Tuhan, titah pertama hingga titah yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami.
Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 2 dan 6. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu. Epistel sebagaimana tertulis pada kitab Lukas pasal 12 ayat 35 hingga ayat 40. Kita membaca secara responsoria. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 43 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1 dan 2. Di dalam
Kita satu dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan menyertai memberkati kami dalam hidup dan kehidupan ini. Tuhan menambahkan kesehatan, kekuatan, dan memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah hari ini. Berkati ibadah kami ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan berkati hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti dan percaya akan firman-Mu, dan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mampukan kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkanlah doa dan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua tetap sehat, semangat, dan sukacita. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, Minggu Tahun Baru Gerejawi dan Minggu Advent yang pertama, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minggu ini telah memasuki Tahun Baru Gerejawi dan Minggu Advent yang pertama. Arti Advent adalah menyambut kedatangan Raja, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebenarnya setiap saat kita menyambut kedatangannya. Dan yang kita sambut adalah kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini. Karena itu apa yang perlu kita persiapkan dalam waktu menyambut kedatangan Sang Raja kemuliaan itu. Saudara-saudara yang kekasih, dalam konteks khotbah kita pada minggu ini, yaitu tentang nubuat kedatangan Raja kemuliaan. Mazmur 24 ini adalah Mazmur Daud, yaitu ketika Daud mengalahkan Filistin. Dan tadinya tabut perjanjian itu sudah di Filistin. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah. Ketika tabut perjanjian ini tidak ada di Israel, maka Israel akan kalah ketika berperang dengan bangsa lain. Dan bangsa Filistin mengalahkan Israel. Dan tabut perjanjian itu ada di bangsa Filistin. Itu sebabnya Raja Daud membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota, ibu kota Israel. Dan ketika memasuki Yerusalem, Mazmur 24 inilah yang dinyanyikan oleh bangsa Israel untuk menyambut
kehadiran Allah. Saudara-saudari yang kekasih, apa yang dipersiapkan bangsa Israel ketika Raja Kemuliaan itu mau masuk? Bangsa Israel membawa tabut perjanjian itu. Ada dua hal yang harus dipersiapkan bangsa Israel. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, dalam ayat 7 dikatakan, angkatlah kepalamu. Apa makna kata yang mengatakan angkatlah kepalamu? Bangsa Israel yang tadinya sudah kalah, mereka tertunduk. Kepala mereka tertunduk, menandakan tidak ada kemenangan. Mereka tunduk kepada orang Filistin. Kepedihan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dan ketika tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem, yaitu lambang kehadiran Allah, Allah sudah hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk memberikan kemenangan. Jadi bangsa Israel sudah memperoleh kemenangan itu, maka Allah berfirman melalui Mazmur Daud ini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Bangsa Israel jangan selamanya tertunduk dalam kekalahan itu. Tidak ada semangat, tidak ada kemenangan, hanya kepedihan yang mereka alami. Maka melalui firman Tuhan pada minggu Advent pertama ini berkata kepada bangsa Israel supaya mereka mau menegakkan kepala, mengangkat kepala. Jangan tertunduk terus meratapi kekalahan. Jangan tertunduk terus menatapi kepedihan, kesedihan, dan penderitaan yang dialami. Dan hal ini juga yang dikatakan firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih. Mungkin selama ini ada kita dalam hidup ini yang selalu tertunduk, tidak mampu dan tidak mau menegadah ke atas kepedihan, penderitaan, persoalan, masalah yang dihadapi, sakit, penyakit, bahkan kehilangan pekerjaan, kenakalan anak-anak. Ada banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita tertunduk, meratapi kepedihan, seolah-olah kita tidak mampu untuk bangkit kembali. Kita sudah merasa kalah. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini Tuhan mengatakan angkatlah kepalamu. Mari kita tertuju fokus melihat Tuhan. Tuhan itu datang hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu hadir untuk menyelesaikan segala masalah kita Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini yang membuat kita menderita, yang membuat kita bahkan putus asa. Sekarang Tuhan berkata, angkatlah kepalamu, fokuslah untuk melihat Tuhan. Mari kita sambut kedatangannya dengan kegirangan, dengan sukacita, kepedihan, kesedihan. Mari kita buang itu. Dalam minggu Advent pertama ini kita harus sukacita di dalam kemenangan untuk menerima Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita punya pengharapan karena kita punya Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Dan dialah yang menegakkan segala keadilan di dunia ini. Maka kita harus berharap apapun masalah yang kita hadapi, kita lihat Tuhan itu, fokus kita kepada dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Itulah pesan yang pertama dan yang harus kita persiapkan memasuki minggu-minggu Advent. Dan hari ini Advent pertama, mari kita menengadah, fokus melihat dan menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita diberikan kemenangan, diberikan sukacita, dan diberikan pengharapan.
kepada kita, dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah putus asa. Bahkan tidak akan ada satu orang pun yang murtad kepada Tuhan, dan tidak akan ada orang yang percaya kepada Tuhan yang menggantikan Tuhan itu dengan Tuhan yang lain, dan tidak ada orang percaya kepada Tuhan yang mau meninggalkan Tuhannya. Dia akan tetap percaya dan mau tetap setia kepada Tuhan, baik suka dan duka yang silih berganti kita lalui dalam hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, persiapan bangsa Israel dalam menyambut tabut perjanjian itu, firman Tuhan mengatakan dalam ayat ini, hai pintu-pintu yang berabad-abad, terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Pintu yang berabad-abad. Yerusalem itu dikelilingi tembok. Dan untuk masuk ke Yerusalem ada pintu yang harus kita lalui. Pintu yang berabad-abad. Berarti pintu yang sudah lama. Umurnya sudah berabad-abad. Ya pasti pintu itu kualitasnya sangat bagus. Kuat kokoh. Terbuat dari baja. Makanya sampai berabad-abad umurnya. Seperti kekuatan apapun yang ada di dunia ini, atau tembok atau pintu yang menutup Yerusalem, itu tidak akan mampu menghalangi atau menutup kedatangan Sang Raja kemuliaan itu. Maka firman Tuhan mengatakan, hai pintu yang berabad-abad, terangkatlah, karena masuk Raja kemuliaan. Bukan dibuka katanya, tapi terangkat. Jadi yang menghalangi atau menutup jalan masuk Raja kemuliaan itu kekuatan-kekuatan dunia ini, ketahanan-ketahanan yang ada di dunia ini tidak akan mampu menghambat dan menutup jalan datangnya Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang yang perlu kita persiapkan adalah pintu hati kita. Apakah pintu hati kita selama ini ada yang menutup untuk masuknya Raja kemuliaan itu di dalam hati kita? Mari kita renungkan. Apabila ada yang menutup, menghambat pintu hati kita sehingga tertutup selama ini untuk menerima Raja kemuliaan itu, firman Tuhan mengatakan pada minggu ini, hai pintu-pintu yang menutup itu harus terangkat. Mari kita angkat, kita buang yang bisa menutup pintu hati kita, sehingga Raja kemuliaan itu tidak masuk ke dalam hati kita. Apakah itu kebencian? Apakah itu dendam? Apakah itu luka batin? Karena luka batin juga bisa menutup pintu hati seseorang tidak mau menerima Yesus dan tidak mau menerima sesamanya. Sekarang firman Tuhan, angkat semua yang bisa menutup pintu hati kita. Sekuat apapun itu tidak akan mampu itu menutup pintu hati kita. Ketika kita mau fokus melihat Yesus, tertuju melihat Yesus, maka hal-hal yang menutup pintu hati tadi akan terangkat semua ketika kita melihat Yesus dan mau kita menerima Yesus masuk ke dalam hati kita. Mari kita cari Dia, Yesus itu. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat 3 pasal 24 ini dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah.
yang menanyakan dia, yang mencari wajah Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Ketika dia selalu berusaha mencari dan berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Raja kemuliaan itu, hal yang pertama yang terjadi dalam hidup yang telah berjumpa dengan Tuhan adalah sukacita. Amin. Jadi kepedihan, duka, kesedihan itu akan terangkat semua ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Raja kemuliaan itu, akan ada sukacita di hati. Itulah hal yang pertama yang terjadi dalam hidup yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua yang terjadi dalam hidup orang yang sudah mencari Tuhan dan yang sudah berjumpa dengan Tuhan adalah pertobatan. Ini yang akan terjadi dalam hidup orang yang sudah berjumpa dan yang sudah membukakan pintu hatinya sehingga Raja kemuliaan itu sudah masuk ke dalam hati, maka akan terjadi pertobatan. Dialah yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan. Inilah yang menjadi hidup orang yang mencari Tuhan dan yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan yang sudah terjadi ada perubahan dalam hidupnya. Ada karya yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam hidup keluarganya ada karya yang paling terbesar di hadapan Tuhan. Bagi orang yang mau menerima Yesus hadir di hatinya maupun di keluarganya. Salah satu bukti nyata dalam cerita Alkitab yang sudah berusaha mencari berjumpa dengan Tuhan itu Zakheus. Keterbatasan yang ada dalam dirinya itu bukan alasan untuk tidak mau mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Sampai memanjat pohon ara pun dilakukan oleh Zakheus. Dia orang terpandang, orang terhormat. Ya, ketika orang terpandang, orang pejabat memanjat pohon, dia akan tertawai. Tapi Zakheus mau melakukan hal itu karena dia selalu mencari dan mau berjumpa dengan Tuhan. Dan usaha keras Zakheus yang ingin mencari Tuhan, Tuhan melihat itu. Maka ketika Tuhan melihat usaha Zakheus, Tuhan berkata, Zakheus turunlah. Hari ini juga saya akanlah datang ke rumahmu. Zakheus pertama sekali membuka pintu hatinya. Yang menutup pintu hatinya selama ini sudah terangkat semua. Dan Zakheus membuka pintu hatinya dan hanya pintu hatinya yang dibuka. Zakheus juga membuka pintu rumahnya. Tuhan hadir di tengah keluarganya. Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam hidup Zakheus. Yang terjadi adalah pertobatan, perubahan. Zakheus mengambil hartanya. Dan dia mengatakan, separuh dari hartaku ini akan kubagikan kepada orang miskin. Dan apabila ada yang kuperas selama ini akan ku bayar 2 kali lipat. Perubahan dan pertobatan terjadi kepada orang yang mau menerima, mencari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja karya yang dinyatakan Tuhan dalam hidup Zakheus. Karya yang terbesar yang dinyatakan Tuhan dalam hidup keluarga Zakheus, Tuhan berkata, hari ini juga seisi rumah ini akan mendapat keselamatan. Hari ini juga seisi rumah ini akan mendapat keselamatan. Itulah anugerah yang paling besar bagi orang yang mau menerima Raja kemuliaan itu hadir dalam hidupnya, dalam keluarganya. Seisi rumahnya akan mendapat keselamatan. Dan ketika kita juga mau membuka hati kita, membuka pintu rumah kita, jangan tertutup pintu rumah kita untuk kehadiran Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan karya penyelamatan bagi seisi rumah kita. Karena itu saudara-saudari yang kekasih, ada 2 persiapan yang harus kita lakukan menyambut kedatangan Raja kemuliaan itu. Raja kemuliaan yang perkasa, yang memberikan kemenangan, memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita bangkit
dari keterpurukan kita. Jangan tertunduk karena masalah, karena sakit penyakit, karena kematian yang terjadi dalam hidup ini. Sekarang firman Tuhan, terangkat, angkatlah kepalamu, menengadalah, fokuslah melihat Tuhan Raja kemuliaan itu. Dan yang kedua, terangkatlah pintu-pintu yang menutup pintu hati kita, supaya Raja kemuliaan itu masuk. Kita persiapkanlah hati kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini sebagai Hakim Agung. Dan orang yang setia percaya kepada Tuhan yang telah berubah, yang selalu mencari wajah Tuhan. Dan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Adalah orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya berharap kitalah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Kitalah yang percaya kepada Tuhan, jemaat HKBP Bonang Indah ini. Dan kitalah nanti yang duduk di atas gunung Tuhan, yang boleh naik di atas gunung Tuhan. Dan di tempat yang kudus yang disediakan Tuhan, kita akan ditempatkan di tempat yang seperti itu. Karena itu melalui firman Tuhan pada Minggu Advent yang pertama ini, tetaplah kita berjaga-jaga, siap siaga, dan tetap dalam doa, menanti, menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan ketika dia datang, kita dijumpainya tidak bercacat dan tidak bernoda. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada Minggu Advent pertama hari ini. Tuhan adalah Raja kemuliaan yang memberikan kemenangan, memberikan keselamatan kepada kami. Kami akan mencari Tuhan, dan kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan menjadi orang yang naik ke atas gunung Tuhan, dan yang boleh berdiri di tempat yang kudus yang telah Tuhan siapkan. Kami akan Tuhan tempatkan di tempat yang seperti itu ketika kami bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan diri kami kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dan orang yang seperti itulah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dan keselamatan dari Tuhan. Inilah yang akan kami lakukan Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ke dunia ini sebagai Hakim Agung. Tuhanlah yang memberikan keselamatan itu kepada kami, karena kami setia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Berkatilah gereja HKBP Bonang Indah. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Bonang Indah ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Dengan umur yang Tuhan anugerahkan, tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan kepada mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan dari sakit penyakitnya. Berikan kesehatan. Yang berduka, yang bersedih, hiburkan Tuhan. Berikan pengharapan. Yang lemah, kuatkan. Anak-anak yatim piatu, anak terlantar, pelihara kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana gereja HKBP Bonang Indah, merencanakan tanggal 6 Desember ini mengadakan pesta Gotilon. Segala rencana dan persiapan kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melakukan yang terbaik dalam rencana HKBP Bonang Indah ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemerintah kami yang memimpin pemerintahan kami ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka melakukan yang terbaik, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan para medis, dokter, dan para perawat
yang berjuang mengobati, melayani seluruh orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka melayani di dalam kasih dari Tuhan. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkanlah doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini,
Sertailah jemaat-Mu, dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Advent bagi kita semua.